Halo semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Pendidikan. Kali ini kita akan belajar tentang materi pembagian dengan cara bersusun. Materi pembagian dengan cara bersusun ini biasa disebut dengan porogapit. Porogapit itu kemungkinan besar berasal dari bahasa Jawa. Poro itu bagi, gapit itu menjepit. Jadi pembagian dengan cara yang dilambangkan seperti jepitan. Seperti itu ya. Nah, kenapa pembagian bersusun atau porogapit itu penting sekali untuk diajarkan? Karena ternyata banyak sekali kekeliruan yang sepertinya simple tapi ternyata fatal yang dilakukan oleh siswa ketika membagi sebuah bilangan. Ternyata sepertinya caranya yang dilakukan betul tapi jadi fatal, jadi salah besar memakai pembagian bersusun ini. Karena ada step-step kesalahan fatal yang selama ini kurang diperhatikan. Maka dari itu, setelah melihat video kali ini, saya jamin Anda semua, siswa semuanya pasti akan jadi tidak salah lagi ketika mengerjakan pembagian dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Baik, untuk contohnya diberikan di sini misalnya 424 dibagi 4. Nah, 424 dibagi 4 kita selesaikan dengan cara porogapit. Jadi yang dalam gapitan ini adalah bilangan yang dibagi, sedangkan yang di luar adalah bilangan yang membagi. Yang dibagi, bilangan yang ada di dalam ini dibagi dari angka yang paling depan. Jadi 4 dibagi 4. 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, hasilnya ditulis di bagian atas. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4, hasilnya ditulis di bawah bilangan yang dibagi tadi. Kemudian kalau sudah seperti ini dikurangi ya. 4 dikurangi 4 habis atau 0, boleh ditulis 0 di sini. Tapi karena 0 ini ada di bagian depan sendiri, boleh tidak ditulis. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0 boleh ditulis, tapi tidak ditulis juga tidak apa-apa karena ini adalah angka yang paling di depan. Kemudian kalau sudah seperti ini kita mundur ke belakang, angka yang kedua ini kita turunkan di sini. Nah, di sini kita turunkan 2. Kemudian sama seperti tadi, 2 dibagi 4. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, maka dari itu kita turunkan 1 lagi. 4 kita turunkan menjadi angkanya menjadi 24. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, kalau sudah seperti ini 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian dikurangi dan ternyata hasilnya 0, sudah habis semuanya. Jadi kesimpulannya 424 dibagi 4 sama dengan 16. Nah, seperti ini ya. Tetapi ternyata cara ini adalah salah. Kenapa salah? Coba kita cross check, coba kita koreksi bagaimana 16 dikali 4. 16 dikali 4 ternyata 64, bukan 424. Kita mencari 424 dibagi 4. Jika hasilnya 16, harusnya 16 dikali 4 sama dengan 424. Tetapi ternyata 16 dikali 4 sama dengan 64. Nah, berarti ini keliru, salah besar. Nah, ini yang sering terjadi, ini yang sering dilakukan siswa-siswa di sekolah. Jadi hasil pembagiannya menjadi keliru. Nah, bagaimana cara ini agar benar, agar mudah dipahami dan selalu tidak salah? Oke, perhatikan caranya ya. 424 seperti tadi dibagi 4. Yang pertama 4 dibagi 4 sama dengan 1, tulis di atas. Oke. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian seperti tadi dikurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan habis atau 0. Tidak perlu ditulis karena depan sendiri. Kita turunkan satu angka. Nah, 2.
2 dibagi 4 memang tidak bisa, tapi bukan tidak bisa, tapi tidak cukup, tidak mencukupi, kurang. Ya, satu pun nggak ada. 2 dibagi 4 berarti tidak cukup. Kalau tidak cukup kita tulis 0. Jangan dilewati, tapi tulis 0. Kemudian 0 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kurangkan. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, kemudian angka belakang ini kita turunkan menjadi 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, kemudian baru ini dikurangi dan hasil akhirnya 0. Jadi 400 dengan metode ini, yang kedua ini 424 dibagi 4 hasilnya 106. Dan kalau kita cross check 106 dikali 4 hasilnya 424. Nah, baru yang cara ini betul, benar. Jadi di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah jika kita memakai untuk menghindari kesalahan, untuk menghindari kekeliruan pada metode pembagian bersusun, maka turunkan satu angka, satu persatu saja, jangan lebih. Contoh kasusnya ini ya, kita tadi menurunkan satu angka yaitu 2. 2 dibagi 4 kok tidak bisa, ya jangan menurunkan lagi. Ini bukan tidak bisa, 2 dibagi 4 itu bukan tidak bisa, tapi tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti 0. Baru 0 dikali 4 itu 0. Kita kurangkan, walaupun ini sama 2, tapi tidak apa-apa. Yang membedakan kan ada 0 di atas ini. Yang cara pertama tidak ada. Begitu ya. Lalu setelah itu baru diturunkan. Jadi setiap menurunkan hanya boleh nurunin satu untuk menghindari kesalahan. Setiap menurunkan, turunkan satu angka saja. Begitu. Setelah itu baru ini 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi cara ini yang cara betul. Dijamin kalau memakai cara seperti ini pembagian tidak akan keliru lagi. Kecuali kalau tidak teliti dalam membagi. Begitu. Biar lebih mantap diberikan satu contoh lagi. Misalnya 12.654 dibagi 6. Kita gunakan cara pembagian bersusun 12.654 dibagi 6. Jadi dari angka yang paling depan 1 tidak bisa dibagi 6, tidak cukup ya, mundur tidak apa-apa karena ini kan angka paling depan. Kalau angka paling depan itu mundur-mundur tidak masalah. Kalau angka setelah penurunan yang ke selanjutnya itu baru tidak boleh. Ya, untuk angka yang pertama tidak apa-apa. 12 dibagi 6, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 6 12. Kemudian kalau sudah seperti ini dikurangi, lalu 12 dikurangi 12 habis atau 0. 0 di depan boleh tidak ditulis, boleh ditulis silahkan. Kemudian diturunkan satu angka 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 6, 6. Kemudian dikurangi, 6 kurangi 6, 0 atau habis. 0 boleh di sini tidak ditulis. Lalu diturunkan satu angka lagi, 5. 5 bagi 6 enggak cukup. Kalau enggak cukup seperti tadi ditulis angka 0. 0 dikali 6 sama dengan 0. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Lalu turunkan satu angka lagi, 4 menjadi 54. 54 dibagi 6 sama dengan 9. 9 dikali 6 sama dengan 54. Kemudian ini 54 dan 54 ini dikurangi dan hasilnya 0. Jadi ini berarti habis. Kalau hasil 0 di bawah sendiri ini berarti habis terbagi. Berarti kesimpulannya 12.654 dibagi 6 sama dengan 2.109. Begitu ya. Gunakan cara-cara seperti ini untuk menghindari kesalahan. Dijamin pasti betul dan juga harus teliti. Kalau sudah teliti, dijamin pasti pembagian tidak salah lagi. Nah, sekian video ruang pendidikan kali ini. Terima kasih.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam!